permin terakhir ya dari pembahasan surah yang ke-100 gitu, Al-Adiyat, Bapak-bapak semua. Ya betul, surah nomor ke-100, surah Al-Adiyat. Pada surah Al-Adiyat ini kita telah bahas, kita telah kupas sedikitnya mengenai makna dari adiyat. Pada dasarnya adiyat itu yang biasa kita maknai dengan kuda yang berlari kencang. Makna dari kudanya sendiri ini adalah suatu hal yang diperselisihkan oleh para ulama, karena melihat dari makna adiyat itu hanya sebatas sifat. Sifat saja. Sifat apa? Sifat bagi sesuatu yang berlari sangat kencang. Maka dari itu ada dua persepsi pandangan ulama. Ibnu Abbas menyebutkan adiyat itu yang berlari kencangnya siapa? Kuda. Tapi kalau Imam Ali bin Abi Thalib karramahullahu wajhah, beliau menyebutkan yang dimaksud dengan yang berlari kencang itu adalah unta. Bobahan, larinya sangat kencang sampai nafasnya tersengal-sengal. Nah, kenapa Imam Ali bin Abi Thalib menafsiri bahwasanya ini adalah unta yang dimaksudkan? Karena berkaitan dengan fenomena haji yang senantiasa terjadi setiap tahun. Orang-orang dari pelosok negeri, dari penjuru dunia, mereka melaksanakan ibadah pergi ke kota Mekah dengan menggunakan unta. Kadang ketika setelah berada di Arafah wukuf, nah itu kan setelah itu mabit ya, menuju ke Muzdalifah. Nah pada saat itu di perhelatan waktu sore maghrib ya, menuju ke Muzdalifah untuk mabit, di situ mereka menggunakan unta, dan bahkan pada saat itu untanya dituntut untuk lari dengan cepat sehingga mereka bisa beristirahat di Muzdalifah, selanjutnya dilanjutkan ke Mina. Nah itu adalah yang dimaksudkan dengan adiyat, tafsirannya dengan unta. Namun para ulama jumhur mayoritas menyebutkan bahwasanya yang lebih tepat itu adalah kuda, karena melihat dari sifat-sifat yang selanjutnya, fal muriyati qadha, fal mughirati subha. Fal muriyat itu ketika lari saking kencangnya bergesek antara kaki dengan bebatuan sehingga keluar bunga api, memercik api. Yang kayak gitu lari yang kuat, unta enggak kayak gitu. Itu teh sifat dari kuda. Maka dari itu ya jumhur ulama menyebutkan kuda. Nah, selanjutnya jamaah sekalian, setelah menyebutkan sifat-sifat yang begitu hebat dari kuda yang perkasa, di sini para ulama kontemporer termasuk Dr. Aam Amiruddin, beliau menyebutkan di dalam tafsirnya, tafsir juz amma itu, kita itu sebetulnya harus mengaca, melihat terhadap bagaimana karakteristik dari kuda. Jangan sampai kita itu manusia yang Allah beri seluruh kenikmatan, Allah berikan anugerah, Allah sejahterakan hidupnya, mendapatkan rizki dari rizki yang terbaik dibandingkan makhluk yang lain termasuk kuda, tapi manya eleh syukurna ku kuda. Kuda mah ngan di pasian jukut, pasian huut, jeung pecut, tapi begitu loyalnya terhadap majikannya. Hari kita dipasian ku Allah segala rupa, dipasian susu, ngaleutna oge keju, tambahan deui roti, bolu, segala macam. Tapi kenapa? Lakanudun. Nah di ayat yang ke-6 Allah Subhanahu wa taala memberikan ada sifat dan karakteristik buruk dari seorang manusia, yaitu mereka itu kanudun. Kanud teh enggak mau terima kasih, bahkan mengingkar, ngabalieur ke Allah Subhanahu wa taala. Kebalikan dari syakurun. Kalau syakur itu senantiasa ingin bersyukur, melihat hal yang kecil, mendapat sesuatu yang ringan saja, yang sepele saja, senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebalikan dengan kanudun. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Menariknya orang-orang itu bukan hanya sekadar ingkar, enggak mau berterima kasih, tapi dalam keadaan dia mengingkari sikapnya terhadap Allah, ingkar terhadap nikmat Allah, dia pun sadar terhadap hal itu. Mereka pun dalam kondisi mengetahui, bahkan mereka dengan sadarnya melakukan pengingkaran itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dan sesungguhnya sifat yang kedua, watak buruk dari manusia di sini sebutkan lihubbil khairi, sangat cinta sekali terhadap khair. Khair itu kebaikan ya makna awalnya. Tapi kalau kita lihat terjemah di Kemenag ya, di kita itu Quran pasti khair di situ maknanya itu adalah harta.
Kenapa harta disebut dengan kebaikan? Padahal kalau kita lihat jemaah sekalian, seseorang memiliki harta belum tentu baik hidupnya. Harta itu bukanlah sesuatu hal yang menjadikan kehidupan seorang itu menjadi baik. Enggak. Banyak orang-orang yang terlena, terlalaikan karena apa? Karena hartanya, karena usahanya, karena perniagaannya, karena pekerjaannya. Tapi kenapa di sini Al-Quran menyebutkan khair? Yang pertama, kalau kata para mufassirin menyebutkan, itu Allah teh nuju nyungkun ka kita. Nyungkun bahasa Indonesianya apa ya? Nyungkun Allah teh ke kita teh. Iya, Allah Subhanahu wa taala sedang memakai persepsi manusia yang mereka lalai terhadap Allah Subhanahu wa taala sehingga menganggap bahwasanya harta itu adalah satu hal yang paling penting dalam kehidupannya. Kalau nggak ada harta, nggak ada kebaikan dalam hidupnya. Seakan-akan mulia dan derajat tingginya seseorang itu dinilai dari hartanya. Allah itu sedang mengambil satu persepsi dari persepsi manusia terkait dengan harta. Kan orang kayak gitu. Kalau ada orang kaya, pasti tindakan kita menyikapinya pun berbeda dengan orang yang biasa-biasa saja. Ya, lawan anu beunghar mah siap bos gitu. Kalau misalkan di parkiran segala macam kan ngage mobil nu rada sae kan, oh eta teh tukang parkir teh getol. Kemudian lamun apal, biasa mobil eta teh masian parkir biasa nangan 5.000 ieu 10.000. Diantos-antos Pak mobil eta lamun keluar teh. Kan gitu. Dianggap bahwasanya orang yang punya kedudukan dengan harta itu memiliki kedudukan yang tinggi. Nah, maka dari itu disebut oleh Allah khair. Tah, harta teh sesuatu yang dianggap hade ku kalian. Padahal sifat dari harta itu tidak selamanya memberikan kebaikan. Dan yang kedua tafsiran dari para ulama, kenapa harta disebut dengan khair? Maknanya apa? Ini maknanya memberikan sebuah pelajaran kepada kita bahwasanya kita menilai harta dan mendapatkan harta itu harus senantiasa dari segala sesuatu unsur yang baik jamaah. Pertama, orang nyiar milarian harta, milarian artos, kudu kucara nu khair, kudu kucara nu sae. Tekenging nipu, tekenging ngadolim, tekenging goror, spekulasi. Nggak boleh kita gambling dalam mencari harta. Harus dengan cara yang betul, harus dengan cara yang baik. Allah itu menyebutkan khair itu seperti itu. Udah cari cara untuk mendapatkan harta dengan cara yang baik, sudah punya hartanya pun kita kelola harta kita dengan khair juga, harus dengan baik juga. Nggak boleh kita terlalu asik membelanjakan harta dengan hal-hal yang tidak perlu, ya di luar kebutuhan kita. Khair, kamana nggak infakena, kamana nyalurkena, kemana kita membelanjakan dan menghabiskan uang dan harta kita, itu harus dengan cara yang khair. Al-Quran menyebut seperti itu. Dan ketika kita memberikan harta kita kepada seseorang, kita harus pastikan juga orang itu yang mendapatkan pun adalah orang yang khair, orang yang baik, orang yang bagus. Kalau kita misalkan sedekah kepada orang yang dia itu memiliki track record yang buruk misalkan ya, ku artos nate sanes peserkeun beas, malah dianggo karaokean, dianggo poya-poya clubbing untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, bahkan untuk bermaksiat, maka sebetulnya kita itu bisa memilih untuk memberikan harta itu kepada orang lain yang lebih membutuhkan agar nilai kebermanfaat dan kebaikannya itu berlipat. Begitu jemaah sekalian. Jadi khair di sini maknanya kita harus mengelola harta kita dari hulu sampai hilirnya, semuanya itu unsurnya adalah unsur yang baik. Yang nggak boleh itu ketika kita mencintai harta lasyadidun, sangat-sangat keras sekali, sangat kuat ikatan kita dengan harta. Sampai-sampai apa? Kalau ada orang yang suka dan cinta berlebihan terhadap harta, lasyadidun terhadap harta, maka kesananya biasanya dia akan menjadi orang yang bakhil, orang nu pelit. Jelma pelit teh karena naon? Sakingku sakingku punya ikatan terlalu kuat dengan hartanya. Ngarasa lamun dikaluarkeun teh urang geus mah hese menangkeun duit teh. Entos mah urang teh milarian artos teh kudu memeras keringat, harus bekerja dengan sangat keras. Sekarang hartanya dikeluarkan begitu saja, ngasihkeun ka batur, ngainfakeun batur teu gawe-gawe acan tapi menang artosna. Masih mending paker sorangan. Bahkan ada orang yang pelit terhadap dirinya sendiri. Bagaimana dia bisa berikan kepada orang kalau pada dirinya sendiri dia sudah pelit? Ya, aya nu sapertos kitu. Nah, maka dari itu ini adalah dua tabiat karakter yang harus dijauhi, yang menjadi satu hal yang melekat dalam jiwa seorang manusia. Yang pertama, kanudun. Dia teh orang yang ingkar terhadap kenikmatan, tapi lamun misalkan menang musibah mah dihitung-hitung.
Ketika dapat musibah, sesuatu yang buruk dari Allah tadi dihitung-hitung selalu diingat-ingat. Tapi kalau masalah nikmat dia tidak ingat, dia melupakan, pura-pura nggak sadar. Nah selanjutnya dia cinta terlalu sangat terhadap harta sehingga dia menjadi pelit. Ini adalah dua karakteristik yang harus kita buang, dan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan cara dan treatmentnya jemaah. Apa treatmentnya untuk membuang dua sifat buruk ini? Ini ayat selanjutnya, ayat 9. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, afala ya'lamu, apakah dia tidak mengetahui tah jalma-jalma anu gaduh goreng karakter nu sapertos kitu. Idza bu'thira ma fil kubur, apabila nanti dikeluarkan apa yang ada dalam kubur. Ketika mereka meninggal, Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan, emang ketika kalian hidup itu kalian akan ditinggalkan begitu saja, tidak akan mempertanggungjawabkan apa yang kalian lakukan. Enggak, pasti kalian akan dibu'thira. Bu'thira itu artinya adalah dibangkitkan, dikeluarkan. Tapi makna dari bu'thira itu sebetulnya lebih horor jemaah. Setidaknya bu'thira itu makna yang paling awal itu selain dikeluarkan itu dibongkar. Yang namanya dibongkar itu sesuatu yang dipaksakan. Lamun tos ngabongkar sesuatu pasti amburadul, acak-acakan. Seperti kita mencari kunci yang hilang di rumah kita. Secara terpaksa kita cari itu, laci dibongkaran sadayana, dibarukaan sadayana, dibaratakeun sadayana, berhamburan. Itulah yang akan dilakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala manakala seorang yang zalim, yang fasik, yang durhaka ini dia masuk ke dalam kubur. Setelah itu oleh Allah akan dibongkar, dibangkitkan, dipabalatakeun. Nah ini adalah makna dari bu'thirah. Dan ini treatment yang pertama. Kalau orang mau terhindar dari sifat-sifat buruk, itu harus ingat terhadap kubur. Tah balik deui Pak, obat nu paling jitu mana? Obat jitu dari tingginya tensi kita mencintai terhadap dunia itu adalah apa? Mengingat kematian. Emut ka kuburan urang, tidinya mah bakal eta teh hati teh langsung tek gitu. Jadi balik deui, kita itu akan mati. Berapapun yang kita kumpulkan di dunia itu akan ditinggalkan oleh kita. Betapapun kita sayang dan cinta terhadap keluarga, pasangan, anak, istri, keturunan, itu akan ditinggalkan. Bahkan mereka nggak mau lagi tuh untuk bersama tinggal di dalam kubur menemani kita. Nggak ada orang yang mau. Bapaknya meninggal, saking sayangnya anaknya pada bapaknya, anaknya pun ikut dikubur di dalamnya. Abi hoyong ngarencangan bapak wae alim. Ketika ada suami yang meninggal, istrinya masuk ikut ke liang lahat. Enggak ada ceritanya kayak gitu. Semua akan pergi meninggalkan kita. Siapa orang yang paling loyal dengan kita ketika hidup di dunia, tetap saja ketika meninggal mah Allah yang ningali di luhureun kuburan. Ya, itulah yang terjadi jemaah sekalian. Dan obat yang mujarab untuk menghentikan tensi-tensi buruk dalam hati kita, sifat-sifat dan karakter yang melekat menodai batin kita itu adalah dengan ingat mati. Kata Nabi Muhammad SAW menyebutkan, aksiru zikro hadimil ladzat, perbanyaklah oleh kalian untuk zikir ngemutan naon, ngemutan penghancur kenikmatan. Apa penghancur kenikmatan? Al-maut, kematian. Banyak orang yang menganggap bahwasanya ketika seseorang telah meninggal maka dia mendapatkan peristirahatan. Bahkan disebut kalau misalkan bari ngamakamkeun teh, kita sekarang akan membawa mayit jenazah ini ke tempat peristirahatan yang terakhir. Apakah betul dia beristirahat di dalam kubur? Kata Nabi Muhammad SAW menyebutkan, ya, al-mautu babun, kematian itu adalah pintu, gerbang. Gerbang apa? Gerbang yang akan dimasuki oleh seluruh manusia. Wa kullun nasi dakhilun, dan setiap dari kita itu pasti masuk tuh gerbang pintu eta teh, pintu kematian. Pintu yang akan membuka setiap kenikmatan bagi orang-orang yang beriman. Betul, bukan tempat istirahat, bahkan tempat untuk mendapatkan dan merasakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitupun pintu yang akan membuka segala siksa dan azab bagi seorang yang durhaka ketika hidup di dunia. Tos mah hidup di dunia teh balangsa, ya, tos mah teu gaduh artos, miskin, bari jeung maksiat wae gitu nya. Ketika mati teh bukan beristirahat. Itu adalah pintu gerbang yang pertama yang akan dia rasakan dari perihnya azab yang Allah sediakan di dalam kubur.
Jadi jamaah sekalian, kita teh masih punya PR besar. Kehidupan yang hakiki itu baru dimulai ketika kita masuk ke dalam liang lahat, dalam kubur. Maka dari itu, hal yang pertama yang harus kita tanamkan, sok emutan, pikiran kita teh bakal ngantunkeun. Usia muda, usia tua itu hanyalah angka. Semuanya pun pasti akan meninggal. Sekarang itu kita sedang mengantri untuk masuk ke dalam kubur. Dan orang-orang itu akan silih berganti. Kadang dia akan menjadi orang yang menyolati, bisa jadi besok lusa dia pun akan orang yang menjadi orang yang disolati. Gitu jemaah sekalian. Nah, dan menariknya apa, Imam Asy-Syafi'i ini pernah memberikan sebuah ungkapan yang begitu menohok ya menurut saya. Kata Imam Asy-Syafi'i, kalau engkau melihat ada seorang yang masih muda, pemuda yang masih produktif, namun dia nggak mau belajar agama, sok we caketan takbiran 4 kali sudah gitu. Bertakbirlah di depannya 4 kali. Mananya apa? Ari nu takbir 4 kali salat naon, Pak? Salat jenazah. Lamun aya jalmi yang masih punya kekuatan, yang masih produktif dia, tapi nggak mau belajar agama, sudah dianggap mati. Apanya yang mati? Hatinya mati. Caketan dah jalmi-jalmi nu alim diajar belajar agama teh takbiran we 4 kali. Kata Imam Syafi'i seperti itu, dianggap sebagai orang yang sudah mati, tidak memfungsikan hatinya, tidak mau belajar agama. Nauzubillahi min dzalik. Nah, maka dari itu jamaah sekalian, treatment yang pertama yang paling jitu mujarab, obat dari segala hal yang buruk yang melekat dalam hati, penyakit-penyakit ini itu bisa dihilangkan, itu bisa didetoks dengan apa? Dengan zikrul maut, emut. Kanunamina, kematian. Ingat apa yang akan terjadi nanti di dalam kubur. Ya, habis sok emutan teh pami gugawengi nya, udah di dalam kesunyian, sholat terus beres teh sok emutan, aduh sok emut teh, apakah layak diri ini menjadi seorang ahli surga? Apakah layak mata ini yang senantiasa bermaksiat melihat aurat dimasukkan ke dalam surga? Apakah layak mulut kita ini yang senantiasa berbicara kotor, kadang penuh dengan dusta, senantiasa diliputi dengan bohong? Apakah layak lisan ini masuk ke dalam surga? Apakah layak kaki ini untuk bisa dilangkahkan kaki mendapatkan nikmat di surga? Padahal ketika di dunia lebih semangat untuk datang ke tempat-tempat maksiat dibandingkan dapat datang ke tempat-tempat ketaatan. Sok emutan, aduh masih jauh sih kan mah. Nah, maka dari jamaah sekalian, salah satu hal yang terbaik itu adalah sok ngemutan, evaluasi diri kita, bermuhasabah. Selanjutnya ayat 10 jamaah sekalian. Di sini sebutkan Allah Subhanahu wa taala mengungkap wa husila ma fis sudur, dan Allah Subhanahu wa taala akan menampakkan, akan mengeluarkan hasil dari segala sesuatu yang tertanam di dalam dada itu akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala yang selama ini tertutup, yang selama ini orang-orang nggak bisa lihat, dan itu tersembunyi, yang hanya diketahui oleh diri kita sendiri. Semuanya akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Urang teh sok teresep ka saha wae ngewa kasih si A si B si C teh dibukaan sadayana ku Allah Subhanahu wa taala. Kita itu punya iri dengki terhadap siapa akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Keburukan-keburukan yang ada dalam hati kita terhadap orang lain itu akan dibuka, begitupun kebaikan-kebaikannya. Nah, jadi wahusila dibukakan oleh Allah, dikeluarkan oleh Allah, ya. Apa-apa di sini itu bersifat general, universal. Segala sesuatu yang baik begitupun yang buruk di dalam hati kita itu akan dibuka. Ya, kita mungkin punya rasa tidak suka, bahkan dendam terhadap seseorang, tapi kadangkala itu tidak keluar dari lisan kita, sehingga orang yang kita dendami, orang yang kita nggak sukai itu nggak tahu terhadap perasaan kita. Kan anu apa? Tapi nanti di akhirat mah dibuka seluruhnya jemaah sekalian. Urang teh saleresna ka istri teh salemi hirup 40 tahun, 50 tahun sasarengan. Can pernah guntreng, pas di akhirat mah dibuka. Sebenarnya salaki anjeun teh baheula gitu. Sebenarnya mah teu patos-patos geueun, teu patos-patos resep teuing. Teu cinta-cinta teuing tah ka pamajikanna teh saleresna. Kita dibuka eta teh sadayana. Nalika tos gaduh putra, gaduh incu, sok masih keemutan we kapopotongan zaman kapungkur. Eta dibuka ku Allah Subhanahu wa taala. Emut ke mantan-mantan misalkan ya. Hal-hal yang kecil yang sebenarnya dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ya, maka dari itu hati-hati nih, apa yang dalam hati itu kita harus bersihkan. Jangan sampai ketika kita meninggal kita membawa dendam terhadap sesama kita. Kita masih berkonflik dan berurusan dengan orang-orang terdekat kita. Kudu dihalalkeun eta teh. Gitu jemaah sekalian. Nah, bahkan menariknya apa? Para ulama mengaitkan husila itu hasil yang ditampakkan itu mirip dengan ungkapan bahasa Arab memandang dan mengistilahkan terhadap pencernaan. Pencernaan dan usus yang ada di dalamnya itu biasa disebut dengan husailah. Yang di dalamnya itu tersembunyi, samar, nggak kelihatan. Tapi pada ujung-ujung nanti akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun dengan pencernaan. Nggak kelihatan, tersembunyi segala macam. Ada usus 12 jari, ada usus halus, ada usus besar. Semuanya itu pabelit, barijeng anu araralit gitunya. Nah, itu nggak kelihatan, tapi akan nampak nanti ketika kita di dalam kubur setelah dibangkitkannya. Dan yang terakhir jemaah sekalian, kata Allah Subhanahu wa taala ayat 11, inna sesungguhnya rabbahum, rabb mereka, bihim terhadap mereka, yauma idzin pada hari itu, pada hari kebangkitan itu, la khabirun, sungguh dan pasti benar-benar mengetahui dan maha teliti. Nah, khabirun itu maknanya maha teliti. Berbeda dengan alimun. Kalau alimun itu maha mengetahui. Alimun itu kalau disifati terhadap manusia adalah transformasi seorang manusia yang awalnya jahil menjadi alim, yang awalnya bodoh dia menjadi berilmu karena dia belajar. Tapi menariknya apa? Alimnya Allah itu tidak didahului dengan kejahilan. Allah itu maha tahu tanpa tidak pernah tahu. Kalau kita itu tahu yang awalnya tidak tahu. Tapi kalau khabirun, Allah Subhanahu wa taala ini expertise, sangat expert sekali, tahu sekali terhadap sesuatu yang sangat rinci, terhadap sesuatu yang sangat detail. Termasuk apa yang ada di dalam hati pun Allah tahu. Alimun bidzatis sudur. Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui apa yang ada di dalam hati, sirran wa alaniyah. Tidak ada suaranya, dalam senyap, dalam sepi, begitupun dalam sesuatu hal yang terbuka, yang nampak, Allah semuanya tahu. Bahkan para ulama menyebutkan lirikan mata kita terhadap orang lain, padahal orang yang kita lirik itu nggak tahu, Allah itu tahu. Ya. Ketika kita melirik terhadap orang lain, langsung di dalam hati teh ngagurutu, langsung nyarios, ngadumel, Allah teh tahu dengan apa yang ada dalam hati kita. Ya. Khabirun di sini mematahkan sebuah anggapan orang-orang yang berpikir, sebutnya dengan pikiran apa, deisme ya. Dia itu menganggap bahwasanya Tuhan itu menciptakan alam semesta, menciptakan jagat raya, dan setelah itu Tuhan meninggalkannya duduk ngopi di singgasana, katanya gitu. Jadi memang ini diciptakan oleh Tuhan, tapi Tuhan gak ikut campur tuh dalam masalah pengelolaan. Tuhan gak ikut campur dalam masalah pengetahuan apapun, ditinggalkan. Enggak. Khabirun, pugu Allah maha teliti, segala sesuatu dia kajangkau ku Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menganggap bahwasanya Allah itu menciptakan sesuatu yang masih global saja. Allah ciptakan manusia, Allah hidupkan dia, Allah berikan jatah usia, tapi Allah nggak tahu yang detil-detilnya dari kelakuan manusia. Nah, ada yang menganggap seperti itu. Nah, ini pun salah, karena khabirun, Allah itu melekat terhadap segala sesuatu, maha tahu, maha teliti. Ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu. Nah, maka dari itu jemaah sekalian, ini memberikan sebuah warning kepada kita. Maka apapun yang kita lakukan, baik amalan hati ataupun amalan zahir badan, seluruhnya itu Allah lihat, Allah selidiki, dan Allah akan nanti pertanggungjawabkan, pintakan pertanggungjawaban itu kepada kita seluruhnya pada hari kebangkitan. Jadi luar biasanya surah Al-Adiyat ini lengkap jemaah sekalian. Di awal Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagaimana karakteristik dari salah satu hewan yang bisa kita ambil ibrah, pelajaran yang luar biasa, agar kita menjadi orang-orang yang tidak kanudun, ya, kita menjadi orang-orang yang syakurun, yang senantiasa bersyukur. Setelah itu Allah memberikan satu pelajaran kepada kita, jangan sampai kita menjadi orang
orang-orang yang memiliki sifat-sifat buruk. Dengan apa? Dengan dibersihkan hati kita mengingat kubur, mengingat kematian, dan ingat Allah Maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Mantakna lamun misalkan kita tahu Allah itu Maha tahu, ketika kita beramal dalam kesendirian, nggak ada orang yang tahu, kita teh merasa tenang. Da urang mah beramal teh lain karena ningali si eta, lain karena orang lain, bukan karena orang lain, bukan karena ingin dilihat, tapi Allah senantiasa melihat kita. Begitupun ketika kita melakukan dosa, kita malu melakukan dosa ketika banyak orang ramai-ramai, tapi kebanyakan dari kita mudah untuk melakukan dosa ketika dalam kesendirian. Kalau kita ingat Allah itu khabir, maha teliti melihat dan merekam, udah kita itu akan terstop untuk melakukan hal-hal yang buruk gitu. Kalau misalkan ada seorang yang membenci terhadap kita, lantas kita menjadi bersedih gitunya, ulah kedah mah. Da anu ngabenci teh ngan wungkul makhluk barijeng teu sadayana ngan saurang. Tapi Allah Subhanahu wa taala ya tidak memberikan bencinya kepada kita, kita harus menjadi seorang yang sangat berbahagia. Kebalikannya, kalaupun misalkan seluruh orang itu mencintai terhadap kita tapi Allah benci terhadap kita, nah ini yang harus kita waspadai bersama jemaah sekalian. Itulah barangkali jemaah sekalian tafsir singkat dari surah Al-Adiyat, surah ke-100. insyaallah nanti kita akan lanjutkan di surah ke-101, surah Az-Zalzalah di 2 minggu yang akan datang ya, karena pekan depan saya izin, saya mau mudik. Terus pikiran Pak mantak imaman besok kan hilap we gitu, hayong jalan-jalan. Ya, jadi insya Allah kajian kita masih berlanjut, kajian tahsin masih bisa, kajian fikih pun insya Allah, karena saya mau ambil izin itu nanti hari Kamis gitu ya. Barangkali itu jemaah sekalian, mohon maaf atas segala kesalahan kekurangan. Apabila ada yang ingin ditanyakan,